Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zamanmu itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan binasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di pelaminan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ ada berkerumun burung nasa. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, shalom. Dalam dunia atau kota kita yang penuh dengan kesibukan, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang memainkan simfoni yang indah, yaitu karyanya yang ajaib dan agung, yang terdiri dari kehidupan, alam, dan hati kita. Kalau di desa, di tempat kami, masih bisa melihat burung-burung. Burung-burung berkicau itu seperti sebuah nada yang indah. Dan angin yang sepoi-sepoi seperti gesekan biola. Dan pohon-pohon yang menari-nari, yang bergoyang seperti tarian yang memuji Allah. Dan juga matahari yang terbit di pagi hari, seperti trompet yang membangunkan kita semua supaya kita bekerja dengan sukacita. Tetapi satu hal, Tuhan menantikan hati kita, supaya hati kita ikut dalam musik simfoni yang indah dari Tuhan itu. Ketika Anda dan saya mengasihi, menjadi menambah berbunga menara. Ketika kita mengampuni, menambah keharmonisan simfoni. Jika Anda dan saya menolong,
menambah keindahan simfoni. Ketika Anda dan saya bersyukur, maka kita mengangkat semua kehidupan doa-doa kita di hadapan Allah. Tuhan menghendaki semuanya menjadi indah. Maka dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 2, langit akan menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala akan memberitakan pekerjaan tangannya. Karena Allah ini, Allah kita memainkan simfoni, maka pada saat ini juga Tuhan ingin meminta Anda dan saya untuk membangun kembali yang rusak supaya menjadi lebih indah. Dan Tuhan juga ingin yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan juga ingin diberikan suatu mujizat. Intinya satu, supaya simfoni indah itu tetap terjaga dan tetap indah. Saya akan menceritakan bahwa saya mengalami Tuhan membangun keindahan, bahkan yang sakit yang rusak Tuhan pulihkan. Ada yang sudah mendengar, kita dalami saja. Tanggal 14 Juni yang lalu, saya diundang untuk misa dan adorasi penyembuhan di Santo Gabriel Bandung. Saya sejak koma itu tidak berani nyetir sendiri. Saya ajak seorang pria dan 2 wanita. Itulah luar biasanya. Dan saya baru tahu ternyata wanita itu hebat. Bisa ngomong sendiri dari Tangerang ke Bandung. Ngomong sudah dijawab sendiri. Hebat itu. Pulangnya juga sama. Dan saya sama yang nyetir pria main catur. Diam aja. Dikasih earphone sambil berdoa, Tuhan kuatkanlah hatiku. Tak selesai acara, namanya perempuan itu sangat perhatian. Entah dia yang lapar atau saya yang tahu. Romo, mari kita makan dulu. Nah, jalan ke Bandung. Hebatnya mereka itu sakti para wanita itu. Dia mengatakan, Romo, bubur ini paling enak di Bandung. Padahal belum dimakan dan dia enak. Hebat. Dan pada waktu yang terjadi adalah apa? Ya tadi mengalami kerusakan. Jadian itu bubur itu warna merah. Tapi teman-teman saya bilang putih. Ini merah kayak darah. Apa yang terjadi? Sampai berpikir, jangan-jangan ini digunakan untuk Bandung ini. Akhirnya pulang sampai lagi flyover RWJ. Di situ apa yang terjadi? Saya mengalami kegelapan total. Saya tanya, apakah yang terjadi ada apa ini? Kok gelap? Mereka menjawab hujan lebat, mungkin karena kacanya jamuran. Bilang ya, satu hal, dengan wanita jangan pernah membantah, pasti kalah. Saya lihat saja. Kemudian sampai di rumah, itu kan menjelang Idul Adha tanggal 15. Saya mau ke Panongan, ke kecamatan untuk mempersiapkan Idul Adha atau korban. Saya nyetir sendiri, saya turunkan dari mobil, nabrak tenda. Kemudian saya nyetir berapa meter, ternyata saya betul nggak bisa melihat. Nabrak trotoar, gerobak, pinggir jalan, saya tabrak-tabrak. Dan saat itu saya tahu saya mengalami masalah dengan mata saya. Kemudian saya berusaha minggir, saya mencoba cari historis. Saya telepon ternyata adik saya. Dia bilang tolong saya nggak bisa melihat. Adik saya teleponin banyak orang untuk membantu saya. Tetapi hampir 1 jam tidak ada yang menemukan saya. Dan saya di dalam mobil dan saya merenung di dalam kesepian. Saya bilang, waduh ini nasibnya. Dan Tuhan mengatakan apa? Ya sudah,
setiap orang yang mengikuti aku harus mengambil salib. Dan itulah Pilistus jadi romo. Salibmu tidak punya istri, gak ada yang nyari. Tapi kemudian Tuhan mengatakan sangat indah dalam Mazmur 5:36. Jangan takut, percaya saja. Tuhan akan pulihkan menjadi harmonis yang indah. Jangan takut, percaya saja. Ternyata mereka menemukan saya dan saya dibawa ke rumah sakit. Ternyata sudah jam 10 lebih, dokter mata tidak ada. Jadi dokter yang satu mengatakan, Romo dicek otak. Kenapa? Karena Romo pernah koma. Jangan-jangan pengaruh dengan otak. Di-scan ternyata ada timpa, kecacatan otak sedikit karena terlambat penanganan. Saya mengalami koma akhir tahun 2022 sampai 2023 awal. Nah, kemudian besoknya saya dibawa ke Jakarta Eye Center. Disitulah ketemu dokter. Saya tanya, dokter, sekarang mau dilakukan apa? Scan Romo, scan, dan dokter mengatakan Romo mengalami pendarahan hebat di mata Romo. Saya bilang, apa perlu operasi? Tidak bisa Romo. Karena apa? Kalau dioperasi 85% buta. Saya katakan, Tuhan, apakah ini cara kau menolong saya? Ya dalam usia mama saya 30 tahun ini, saya nggak bisa melihat wanita cantik lagi. Dan selama ini jadi patung, udah gak ada kebutuhan apapun. Kemudian dikasih tetesan mata. Karena apa? Akibat diabetes yang gak terkontrol. Karena selama ini kalau saya ke dokter itu kalau gula saya bagus, kalau gula jelek saya nggak pernah ke dokter. Akhirnya saya pulang. Tapi saya ingat ada ibu-ibu yang membawa satu botol air lotus setelah perjalanan ke Eropa untuk Olimpiade. Yang dulu saya anggap biasa, tapi ternyata Tuhan sanggup mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dengan penuh iman saya teteskan di mata saya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sambil menyanyi bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Dan saat itu apa yang terjadi saya dapat melihat dengan jelas sampai sekarang ini. Saudara yang terkasih, Tuhan memainkan simfoni, maka percayalah pada malam hari ini ada yang sakit, Tuhan sanggup sembuhkan. Amin. Engkau yang sedang terpuruk, Tuhan bisa angkat saudara. Amin. Karena apa? Tuhan ini membuatnya indah. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Umat diminta untuk berdiri.
Ya Bapa, kami datang kepadamu untuk menyampaikan doa-doa ini karena kami percaya di dalam aman belas kasih-Mu Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Yang berhubungan dengan perkembangan gereja dan panggilan sebanyak 134 permohonan untuk gereja, paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan-biarawati yang terpanggil menjadi abdi Tuhan, dan untuk pertambahan jumlah panggilan hidup imamat dan pembiara. Ya Bapa, berkatilah mereka dan berilah kekuatan agar mereka selalu setia mengikuti Putra-Mu dan melayani umat-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan keluarga sebanyak 621 permohonan, meliputi untuk persiapan perkawinan suci, untuk mereka yang perkawinannya bermasalah, mohon berkat, kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam keluarga, agar mendapat tempat tinggal yang layak, agar mendapat keturunan dan selamat waktu hamil dan melahirkan, agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dan seiman. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar hidup rukun dan damai, dan bantulah mereka agar dapat mengatasi masalah yang dialami. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita sebanyak 391 permohonan, meliputi mohon pendampingan Roh Kudus dalam belajar, agar sukses dalam studi dan dapat mencapai cita-cita, untuk para pendidik dan sekolah-sekolah Katolik. Ya Bapa, semoga dengan ilmu pengetahuan yang kami peroleh, kami semakin dapat meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan dunia, pekerjaan, dan usaha kita sebanyak 558 permohonan, meliputi agar sukses dalam pekerjaan dan usaha, agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai, agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami agar dapat menerapkan ajaran-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan semoga pekerjaan dan usaha kami mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami dan sesama. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan penderita sakit penyakit sebanyak 436 permohonan, meliputi bagi mereka yang sakit, cacat, dan ketergantungan narkoba, bagi para korban bencana alam, perang, dan lain-lain. Ya Bapa, berilah ketabahan dan kekuatan iman agar mereka dapat menanggung penderitaannya dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan arwah kaum beriman sebanyak 382 permohonan, meliputi untuk keselamatan jiwa sanak saudara dan semua orang beriman yang sudah meninggal. Ya Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka, ampunilah segala dosa mereka, dan terimalah mereka ke dalam pangkuan-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan organisasi dalam gereja sebanyak 133 permohonan, meliputi untuk semua organisasi dalam paroki kita. Ya Bapa, dampingilah setiap organisasi dan kelompok pelayanan yang ada dalam paroki, agar semakin dapat berkarya dan melayani umat-Mu dengan tulus.
Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan untuk permohonan lainnya sebanyak 500 permohonan, meliputi ucapan syukur atas terkabulnya permohonan, agar selamat dalam perjalanan, mohon keadilan, kesabaran, dan kemurahan hati, mohon panjang umur, agar semakin bijaksana dan dapat berbuat baik kepada sesama, mohon kekuatan kesetiaan iman. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami dalam melaksanakan setiap tugas dan karya kami, sehingga kami semakin mengenal dan mencintai. Marilah kita mohon. Sekarang angkatlah kertas-kertas permohonan yang nanti kertas permohonan yang sudah dimasukkan di kotak. Angkatlah tinggi-tinggi dan nyalakanlah lilinmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah jiwa-jiwa anak-anakmu ini datang kepadamu. Biarkan lilin ini melambangkan doa dengan iman. Biarlah permohonan mereka Tuhan Kau kabulkan, dan sakit Kau sembuhkan, dan mengalami masalah Kau pulihkan, dan semoga mereka mengalami mujizat pada malam hari ini, karena Kau mendengarkan doa-doa orang yang beriman. Kabulkanlah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, yang nama yang begitu dahsyat